Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam pelayanan One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan mengenai penyertaan Allah, yaitu di dalam ini kalau menurut saya ini kelahiran istri saya saudara, Januari 23 ya. Jadi ayatnya di Matius 1 ayat 23 ya, Januari 23. Jadi ayat ini sangat luar biasa, berarti istri saya itu disertai Allah sejak lahir saudara ya, Matius 1 ayat 23. Oke, kita akan bahas dan kita akan belajar bersama-sama tentang firman ini. Kelihatannya sederhana saudara firman ini, tetapi mari kita di dalam merayakan hari Natal ini mengingat bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ya. Jadi tanpa pengorbanan Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kita selamanya akan menjadi orang-orang yang tidak terampuni. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya, percaya dalam hati dibenarkan dan mengaku dengan mulut diselamatkan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati, maka kita akan memperoleh keselamatan yang kekal bersama-sama Tuhan dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun damai. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus dan selalu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk berdoa syafaat. Seperti season yang kemarin, kita harus mendoakan sesama manusia yang belum di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, supaya mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita. Mereka diselamatkan, mereka dijamah Tuhan, mereka mendapat hidayah, mereka mendapat pembaruan pemikiran bahwa kehidupan kekal itu ada karena Allah Sang Pencipta kita yang memberi kekekalan itu. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah pagi hari ini kita semua belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Engkau yang mengawali dan mengakhiri, Engkau yang Alfa dan Omega, Engkau sendiri yang akan mengerjakan dalam setiap hati kami untuk mengenal, mengerti apa maksud daripada kuasa firman-Mu yang selalu menuntun kami, membawa kami ke dalam kesederhanaan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati sesuai tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati viewer, subscriber, Engkau berkati InShot Video Editing XL, juga Engkau berkati sarana YouTube, demikian juga media-media yang lain, juga orang-orang yang meng-share firman ini ke channel-channel YouTube atau channel-channel media lainnya. Dan saya yakin dan percaya kami semua di dalam tuntunan Allah, karena bukan kuat dan gagah perkasa kami, tetapi oleh Roh-Mu kata Tuhan, maka roh kami bisa hidup dan kami selaras dan bisa satu gelombang dengan Allah yang roh adanya. Biarlah roh kami menyala-nyala dan Kau tuntun terus dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dan kedagingan kami semakin lama semakin dikikis, dan kami berjalan di dalam tuntunan Roh-Mu, dan kami semakin berkenan dan semakin mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, bukti bahwa kami mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan kami kembalikan kepadamu ya Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Oke, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang sederhana di Matius 1 ayat 23, yang selalu mengingatkan saya bahwa itu Januari 23 hari kelahiran istri saya. Jadi ayat ini gak akan pernah saya lupakan, karena memang ayat ini spesial dan mudah diingat karena itu kelahiran istri saya. Dan kemudian ayatnya ini loh saudara, yang membuat saya luar biasa itu ayatnya ya. Ada seorang perawan yang akan mengandung anak laki-laki ya, yang disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya.
perawan tapi bisa mengandung. Nah, itu pertama kali Tuhan katakan bahwa kalau ikut Tuhan itu ada mujizat, pasti kemustahilan ya. Jadi orang ikut Tuhan itu mengalami kemustahilan seperti Maria ya, yang perawan tetapi dia bisa mengandung ya, karena itulah kuasa Tuhan. Makanya kalau kita ikut Tuhan, belum ada kuasa mujizat-mujizat yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang kan gini, manusia itu melakukan segala sesuatu itu merasa bahwa dirinya yang melakukan sehingga bisa menghasilkan itu. Nah, ini loh saudara, makanya kalau ikut Tuhan itu sebetulnya ini kita itu mujizat. Bisa bernafas sampai saat ini saja, itu sebetulnya kasih karunia Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas, untuk bisa bermanfaat bagi sesama selama hidup di dunia ini. Makanya itu kalau kita, Maria itu ya, perawan, diambil oleh Tuhan sendiri, dijadikan sarana untuk melahirkan seorang raja di atas segala raja, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Ini sebetulnya luar biasa saudara, mujizat. Dan ini anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang akan dipakai Tuhan seperti Maria, tapi Tuhan katakan kalau engkau di dalam Tuhan, pasti akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak bisa dipikir oleh manusia saudara. Apapun bisa Allah kerjakan dengan mujizatnya Allah. Dan pasti itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya Tuhan Yesus ya, pasti mengalami mujizat. Kalau belum mengalami mujizat itu, saya rasa bahwa ada kesalahan di dalam diri kita. Benarkah kita sudah percaya Tuhan Yesus dalam hati dan mengaku dengan mulut, yang kemudian kita bisa tidak menjalani apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 22, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 27 ya. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti itu suatu mujizat saudara. Sebetulnya nggak mungkin. Secara daging manusia itu senangnya Galatia 5 ayat 19 saudara. Itu pasti. Makanya saya katakan ini saja supaya saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman ini membuka lagi Galatia 5 ayat 19 itu apa saja saudara. Nah, makanya nanti baca lagi supaya ngerti bahwa itulah kehidupan kedagingan manusia itu selalu jatuh di dalam Galatia 5 ayat 19. Tetapi pada saat kita dituntun oleh Roh Allah dan kita bisa, kok aneh ya, kok aku bisa ya jalani seperti ini ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya susah loh ikut Tuhan itu, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Olah kok enak temen ya, mbok aku egois saja untuk ngasih diriku sendiri. Nah, makanya kalau kita di dalam Tuhan gak bisa seperti itu saudara. Karena apa? Kasih Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Bahkan Allah sendiri yang menuntun melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa seperti yang Yesus lakukan, yaitu pikul kuk, dan kita mengikuti teladan Yesus. Karena footprint kaki Yesus yang di depan kita itu, kita digendong oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan katakan, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Maka apapun yang kamu minta akan aku berikan. Nah, tapi Shalom, Tuhan memberkati. Saudara, syaratnya harus kita di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah di dalam Kristus, keinginan kita itu pasti seperti apa yang diinginkan Kristus. Nah, itu saudara, maksudnya bukan keinginan daging lagi, tetapi sebetulnya segala sesuatu itu Allah memberikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya. Kalau kita inginkan itu, bisa macam-macam saudara. Nanti kita nggak mampu ya. Tapi Allah akan memberikan sesuai kebutuhan kita dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ini ciri-ciri orang yang masuk di dalam perayaan Natal, yaitu dia akan selalu mengalami mujizat-mujizat, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah ya. Dan kalau kita berjalan dalam firman Tuhan itu kan orang dunia pasti mencibir, pasti mengatakan, wah kamu sok suci, kamu sok pendeta, sok jadi orang apa ya, enggak, biasa aja lah, jadi orang-orang dunia lah. Manusia itu pasti jatuh dalam dosa. Jangan begitu saudara ya, jangan mau, itu tipu muslihat iblis itu. Pada saat Adam dan Hawa dibujuk oleh ular, itu sebetulnya dia juga kudus saudara. Hidupnya kudus di hadapan Tuhan dan dia tidak bercacat bercela, tetapi dia
bisa berbuat dosa karena kesalahan fatal yang ia lakukan, yaitu melanggar firman Tuhan. Nah, pada saat kita melanggar firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kita tidak bisa melakukan itu kita di luar garis terang Tuhan. Nah, hidup kita nanti pasti nabrak-nabrak, saudara. Kalau tidak di dalam firman Tuhan, itu tidak di dalam terang Tuhan, hidup kita gelap, saudara. Banyak negatifnya, dan itu kita akan alami Galatia 5 ayat 19, dan kita akan jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan. Maka daripada itu saya katakan di sini, di dalam merayakan penyertaan Allah yang artinya Immanuel, menyertai kita, Allah yang menyertai kita, di situ ada terang, ya, ada perlindungan dan ada pertolongan, ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, seperti season yang sudah saya sampaikan di atas, ini mengulang lagi, saudara. Sebetulnya kalau Allah menyertai kita, itu pasti kita dituntun dalam kebenarannya. Pasti ada terang, ada pertolongan, dan ada perlindungan Tuhan. Kemudian ada kerajaan Allah pasti. Karena kalau di dalam Tuhan, Allah menyertai kita, itu pasti ada kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Seperti ayat-ayat sebelumnya. Jadi merayakan Natal itu adalah mujizat kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti perawan Maria. Perawan kok bisa melahirkan? Kan nggak mungkin, saudara. Kan harus ada benih yang membuai gitu ya, saudara. Nah, inilah mujizat namanya. Makanya kalau kita di dalam Natal ini, dan saya tidak akan pernah lupa di dalam Natal ini, karena Januari 23 adalah kelahiran istri saya. Dan Allah mengatakan sejak Matius 1 ayat 23 ini mengatakan bahwa Allah menyertai, berarti keluarga saya itu selalu disertai oleh Allah. Dan anak-anak saya, istri saya selalu di dalam bimbingan Roh Kudus, di dalam tuntunan Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak ada yang luar biasa di dalam dunia ini selain kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Makanya kalau Tuhan katakan, jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, iman tanpa melakukan, jadi iman itu mati, saudara. Makanya kalau roh kita mati, ya sudah, daging kita yang hidup, saudara. Hawa nafsu, Galatia 5 ayat 19 itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau roh kita yang hidup, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 27. Itu yang akan terjadi. Makanya ayo dalam merayakan Natal ini, ingat bahwa Tuhan selalu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan Allah bisa melakukan, perawan bisa melahirkan anak laki-laki. Saudara ngerti enggak? Perawan itu kan nggak mungkin bisa mengandung gitu loh. Tetapi di sini Allah katakan dia bisa mengandung anak laki-laki. Kenapa laki-laki, saudara? Karena laki-laki itu imam keluarga. Imam keluarga itu yang menuntun, yang membimbing. Jadi umpamanya kalau saya naik mobil, saya yang nyetir, kenyamanan istri dan anak saya di dalam mobil itu tergantung yang nyetir mobilnya, saudara. Kenapa? Di sini dikatakan Allah penyelamat itu laki-laki, karena laki-laki itu harus bertanggung jawab atas semuanya. Jadi kalau anak istri itu berbuat dosa, itu karena kesalahan laki-laki yang tidak bisa membimbing anak dan istrinya. Yang kedua, laki-laki itu harus bertanggung jawab atas semuanya, saudara. Jadi contohnya gini, kalau presiden, ya, kalau negaranya hancur, yang bertanggung jawab ya presidennya, saudara. Berarti presidennya yang salah, nggak bisa mimpin gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi dalam keluarga, dalam segmen kecil adalah keluarga adalah kepala rumah tangga. Jangan nyalakan istri. Kenapa istri selingkuh? Kenapa istri berbuat dosa? Kenapa istri belum cinta Tuhan? Kenapa anak-anak masih memberontak? Kenapa anak-anak selalu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu adalah kesalahan laki-laki, saudara. Makanya Allah tegaskan di sini, ya. Makanya kalau kita pakai kekuatan kita, laki-laki nggak akan bisa mampu. Tetapi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus, nah di situ akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Saudara, saya ingatkan lagi. Shalom, Tuhan memberkati. Bahwa begini, seseorang laki-laki, ya, akan memiliki kekuatan kalau dia bersandar kepada Tuhan dan memiliki pertolongan dalam Tuhan. Contohnya begini, saudara. Pada saat saya melakukan ini, ngasih tahu anak istri, nggak mungkin akan mampu mereka berubah dalam setiap kehidupan melalui perkataan saya. Tetapi kalau kita berdoa kepada Sang Pencipta, ya, siapa dia? Yaitu, makanya kalau doa pagi, doa syafaat itu kita harus mendoakan orang-orang lain. Seperti season sebelumnya ini, ya, 116, itu kita harus mendoakan untuk orang lain,
bukan untuk diri kita. Karena apa? Pada saat kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan yang ngerti ciptaannya. Gini loh saudara, hati pikiran anak saya, istri saya, dan saya pun, atau orang lain yang kita doakan, itu yang ngerti Tuhan. Karena Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia, berarti isi hati pikiran itu semuanya ngerti. Contohnya saya kasih gambaran seperti ini. Kalau kita menciptakan HP, rangkaian di HP, di dalamnya itu apa, prosesornya, terus fasilitas-fasilitas lainnya, nanti aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa masuk di situ, itu kita ngerti karena kita yang menciptakan. Nanti HP ini mau tak buat seperti apa, bisa berguna bagi orang lain. Nah, Tuhan juga begitu saudara. Kita diciptakan itu supaya kita berguna bagi Sang Pencipta dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang bisa merubah ciptaan itu cuma Sang Pencipta saudara. Kadang kita terlalu merasa diri kita hebat, kita benar, dan kita merasa bahwa diri kita ini superior, sehingga kita merasa kamu itu sudah tak bilang itu tiap hari sama loh, kesalahanmu sama ini gitu. Nah, kenapa? Karena kita tidak minta kepada Sang Pencipta untuk merubah hatinya. Yang bisa merubah hati anak saya, istri saya, pikiran anak saya, dan mendapat hidayah, mendapat anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, itu semua karena Tuhan saudara. Jadi kita harus berdoa syafaat bangun pagi, ya subuh itu berdoa 1 jam saja kata Tuhan. Masuk kamu gak kuat ya sebelum Tuhan ditangkap mau di kayu salib itu. Ayo saudara, makanya fungsi doa itu sangat luar biasa. Doa merubah segala sesuatu. Doa yang membuat kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Doa itu yang membuat kita menjadi beriman, survive kepada Tuhan, dan selalu menghasilkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Doa selalu memberi kekuatan kepada kita. Doa selalu memberi kemenangan kepada kita. Nah, ini saudara, makanya ayo jangan sekali-sekali bahwa kita merasa diri kita mampu. Karena Sakaria 4 ayat 6 itu sudah dikatakan bahwa oleh kuat gagah perkasaku, bukan oleh rohmu, ya, bukan oleh kekuatanmu kata Tuhan, maksudnya, tetapi oleh rohku kata Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menyelami rencana dan rancangan Tuhan sampai kapanpun. Nah, makanya kalau kita merasa bahwa diri kita hebat, dikasih nubuatan, bisa ngerti tanggal berapa akan terjadi apa-apa, ini sangat mengerikan saudara. Karena itu semua kehendak Tuhan, tidak ada yang tahu, tidak bisa menyelami. Coba dibaca lagi Sakaria 4 ayat 6 saudara. Makanya hati-hati, nubuatan ataupun apapun yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah hawa nafsu kedagingan, supaya diri mereka dianggap, oh aku meramal, istilahnya kalau orang dunia mengatakan, ini loh aku bernubuat terjadi atau tenanan toh loh, makanya percaya sama aku. Salah saudara, harus percaya sama Tuhan ya. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau kamu mau menghampiri Allah Bapamu di surga, masuk pintu, tutup pintu, dan kamu konsentrasi dan percaya sama Tuhan, maka engkau akan diberikan hal-hal yang positif, dan engkau akan memberikan iman dan membuat orang lain beriman kepada Tuhan juga, dan mereka akan diselamatkan dan menerima anugerah dan mendapat hidayah dari Tuhan. Nah, itulah fungsi-fungsi kita berdoa kepada Tuhan ya. Oke, ada mujizat ya di dalam Natalan itu. Kelahiran Tuhan Yesus itu ada mujizat ya, dan dikatakan Maria perawan yang melahirkan laki-laki. Nah, laki-laki ini fungsinya seperti sudah saya katakan di depan tadi. Kemudian ayat selanjutnya adalah yang dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, saudara ngerti enggak? Pada saat kita berbuat dosa, berbuat kedagingan, Allah sudah katakan loh ya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu orang-orang yang menyertai itu selalu. Jadi ada menyertai itu lebih spesifiknya menurut saya itu dia ada di dalam kita di dalam dia. Itu maksudnya ayatnya seperti itu saudara. Bukan Shalom, Tuhan memberkati. Bukan diikuti. Kalau diikuti kan nggak nempel, nggak masuk di dalamnya. Tapi ini menyertai itu masuk menjadi satu di dalamnya gitu saudara. Ini makna yang sungguh luar biasa, sangat dalam sekali saudara.
Makanya kalau kita sudah disertai Allah masih melakukan dosa dan berbuat kedagingan seperti Adam dan Hawa, itu karena apa? Karena kita ditipu oleh hawa nafsu kita, oleh keadaan oh iya enak, secara daging enak. Nah kita mau, akhirnya kita dosa. Padahal Allah sudah menyertai kita. Coba kalau saudara bayangkan gini ya, umpamanya gini, gampangnya gini. Saya selingkuh di depan istri saya. Shalom, Tuhan memberkati. Umpama ini saudara, saya selingkuh di depan istri saya. Kira-kira saya berani enggak? Kebanyakan orang pasti enggak berani. Kalau berbuat dosa takut diketahui. Padahal Allah sudah menyertai di dalam kita. Kemanapun kita pergi, Allah ada bersama kita. Tetapi karena Dia roh adanya, jadi tidak kelihatan. Nah, kita kalau tidak kelihatan, akhirnya kita berani berbuat dosa. Tetapi sekarang kalau kamu berbuat dosa, berbuat selingkuh di depan istrimu, itu kan istrimu menyertai engkau sebetulnya. Di dalam roh kan kamu takut, oh iya, bojoku ngerti piye ya apa ya. Nah, gitu loh saudara. Ayo, sekarang waktunya untuk menghargai penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita akan berbuat dosa dan hidup di dalam Galatia 5 ayat 19 terus dalam hidupmu. Janganlah engkau mau diperbudak oleh kuasa kegelapan. Seperti Tuhan Yesus, puasa 40 hari Dia hanya bisa menggunakan firman Tuhan, ya, pakai Efesus pasal 6. Berbaju sirah keadilan, berbaju sirah kebenaran, berketopong keselamatan, rela memberitakan Injil keselamatan, sukacita, yaitu terus menggunakan firman Tuhan, yaitu pedang roh. Makanya ayo, kalau nggak pakai firman Tuhan, kita akan loyo. Ayo, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya yakin firman Tuhan yang sederhana ini membawa kita lebih dalam lagi. Kalau kurang paham, di rewind lagi ya, supaya lebih paham bahwa makna Natal itu adalah ada mujizat. Pasti ada mujizat dalam kehidupan kita, dan kita memiliki tanggung jawab karena semua orang percaya Tuhan Yesus itu berperanan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kehidupan kudus di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Ya, yang ketiga adalah Allah menyertai. Ayo hargai penyertaan Allah di dalam hidupmu, jangan sampai tidak. Oke, sampai ketemu pada season berikutnya bersama Tuhan Yesus. Kita bisa one way ministry. Ya oke, Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan terima kasih atas berkat-berkat tingkat langit surgawi yang sudah Engkau cukupkan bagi kami untuk memberkati secukupnya pada pagi hari ini dan seterusnya. Dan kami yakin ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jikalau kami bersama-sama dengan Engkau, maka kami memiliki kuasa, kemuliaan, kuasa, kerajaan, pemerintahan, kuasa, kemuliaan, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih telah Engkau lakukan bagi kami, dan setiap pendengar kami sudah Engkau ubahkan menjadi pelaku-pelaku firman dan mengalami mujizat dan menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Haleluya, 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 amin. Shalom, sampai ketemu pada One Way Ministry season berikutnya. Haleluya, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin.